Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku kabar tipis malun yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu, bermuajahah pada waktu dan keadaan yang sama. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat bantuan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kabar tipis malun yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Tidak terasa kita sudah beribadah kurang lebih 28 hari. Kita sudah menahan lapar dahaga selama 28 hari, menahan emosi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerima semua amal ibadah kita. Sesungguhnya sesuatu yang akan datang itu memang sangatlah dekat. Kata ulama, ma aqraba ma huwa ad wa ma ab'ada ma huwa fat. Alangkah dekatnya sesuatu yang akan datang, namun alangkah jauhnya sesuatu yang sudah lewat. 1 menit, 2 menit yang lalu itu sudah jauh. Kenapa? Karena kita tak mungkin akan kembali ke sana lagi. Namun 1 hari ke depan, 2 hari, 3 hari, seminggu, sampai sebulan, bahkan setahun, kalau kita masih panjang umur kita pasti akan melaluinya. Oleh karena itu, kita berada di akhir bulan suci Ramadan, antara senang dan sedih, antara bahagia dan sedih. Bahagia kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan sedih kita meninggalkan bulan suci Ramadan yang begitu agung. Oleh karena itu, mau tidak mau, rela tidak rela, Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan meninggalkan kita, dan yakinlah di dalam hati, buatkanlah di dalam hati kita ini bahwa Ramadan ini anggaplah menjadi Ramadan terakhir buat kita. Supaya kita fokus dalam beribadah, supaya kita indah tadarru' di dalam beribadah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, tentunya kita harus mengenal Idul Fitri itu seperti apa, keagungan Idul Fitri itu seperti apa, supaya kita beribadah di Hari Raya Idul Fitri itu seperti apa. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bagaimana agungnya yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Di dalam beberapa hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua. Yang pertama, hadis Nabi SAW an Abi Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, man qama lailatayil idaini muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Rawahu Ibnu Majah. Hadis pertama, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang keagungan luar biasanya yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Man aqama lailatayil id, barang siapa yang menghidupkan 2 hari raya. Barang siapa yang menghidupkan 2 hari raya, malam 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dengan Hari Raya Idul Adha,
Atalallahu umrana. Semoga Allah memanjangkan umur kita untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam ini, lam yamut qalbuh, hatinya tidak akan mati, yauma tamutul qulub, ketika hati orang-orang mati. Artinya apa? Barang siapa yang beribadah menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati kita, selalu menggairahkan hati kita untuk beribadah pada tahun-tahun berikutnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ibadah kita, akan menjaga iman kita, supaya senantiasa kita beribadah terus-menerus sampai bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ulama menjelaskan apa arti aqama, apa artinya menghidupkan malam Idul Fitri. Maka sebagian ulama mengatakan aqama lailatul Idul Fitri, yaitu menghidupkan hari raya Idul Fitri, malamnya adalah qama mu'zamul lail, yaitu beribadah di tengah malam, beribadah di tengah malam sebanyak 2, 3, 4 jam. Namun kata ulama yang lain juga mengatakan bahwa barang siapa yang ingin dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, maka salatlah di malam itu secara berjamaah, salat Isya dan salat subuh nantinya. Karena yang terjadi di antara kita sebenarnya adalah karena saking bahagianya kita malam hari raya Idul Fitri itu, kita sampai lupa untuk mengerjakan ibadah kita. Saking bahagianya dan lain sebagainya. Dan anehnya, jangan kebalik kita beribadah. Malam hari raya Idul Fitri kita begitu bahagia, jalan-jalan ke sana misalnya, kemudian takbir misalnya, tak tidur-tidur sampai subuhnya kelolosan dan lain sebagainya. Maka ulama dalam hal ini menjelaskan kepada kita bagaimana hadis Nabi SAW, orang yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri itu adalah orang yang beribadah malamnya, ibadahnya dengan sholat berjamaah, Isya secara berjamaah, kemudian subuhnya juga secara berjamaah, paling kurangnya. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW, waruya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya al-layali al-khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam dalam 1 tahun, maka wajib dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah. Kemudian yang kedua adalah wa Lailatul Arafah. Kemudian yang ketiga adalah wa Lailatul Nahar, wa Lailatul Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjaminnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang itu akan mendapatkan surganya, yaitu orang-orang yang bisa menghidupkan 5 malam dalam 1 tahun. Yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Kemudian yang kedua adalah Lailatul Arafah, yaitu malam Arafah ketika orang berhaji wukuf di Arafah. Kemudian selanjutnya adalah Walailatul Nahar, yaitu malam hari raya Idul Adha. Kemudian Walailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, Walailatan min nisfi min Sya'ban. Kemudian malam nisfu Sya'ban yang sudah lewat. Salah satu di antara malam ini yang bisa kita hidupkan dengan cara yang satu, yaitu sholat Isya berjamaah dengan subuh berjamaah paling kurangnya, maka wajabat lahul jannah. Maka surga akan diwajibkan baginya berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka saudaraku yang berbahagia, tidak perlu banyak materi dan lain sebagainya sebenarnya. Yang perlu adalah pelaksanaannya. Bagaimana kita menyikapi daripada hari raya Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita berlaku seharusnya sebagai orang mukmin yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang berbahagia, beribadah di malam hari raya Idul Fitri tidak hanya dengan duduk, tidak hanya dengan berzikir, tidak hanya dengan bertakbir dan lain sebagainya. Namun hari raya Idul Fitri adalah bagaimana kita bisa mengapresiasikan diri kita
sudahkah kita menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya apa yang sudah kita sampaikan sebelum-belumnya, bahwa yang akan dilihat adalah nilai daripada ibadah kita. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, itu bisa terlihat dari ibadah kita selanjutnya. Bagaimana kita setelah Ramadan, itulah indikator diterimanya ibadah kita di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri ini bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bisa memanfaatkan malam Lailatul Fitri dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.